Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Ervina Agustiningrum dan M. Maulana Ishak. Pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang garis dan sudut. Cek ke videonya. Kali ini kita akan membahas materi tentang garis dan sudut. Untuk garis, kita akan membahas tentang pengertian garis dan juga kedudukan garis. Sedangkan untuk sudut, kita akan membahas materi tentang pengertian sudut, jenis-jenis sudut, dan hubungan dua sudut. Oke, kita lanjut ke materi. Apa sih yang dimaksud dengan garis? Seperti yang terlihat pada gambar, ketika ada dua buah titik, yaitu titik A dan titik B, yang tidak saling berhimpitan, kemudian kita hubungkan akan membentuk suatu garis. Sehingga garis bisa didefinisikan sebagai hubungan antara dua titik yang tidak berhimpit. Selanjutnya, sinar garis. Sinar garis adalah garis yang memiliki pangkal tetapi tidak memiliki ujung. Untuk ruas garis adalah garis yang memiliki pangkal dan juga memiliki ujung. Selanjutnya adalah kedudukan garis. Yang pertama, garis horizontal. Garis horizontal adalah garis lurus yang mendatar. Kemudian ada garis vertikal. Garis lurus yang berdiri atau kita sebut sebagai garis tegak. Kemudian garis berpotongan. Garis berpotongan terjadi apabila terdapat dua buah garis yang saling menyilang dan terdapat sudut alfa di antara keduanya. Kemudian garis tegak lurus terjadi apabila terdapat dua buah garis yang membentuk tanda tambah disertai sudut penyiku sebesar 90 derajat di antara garis pertama dan garis kedua. Kemudian ada garis sejajar, yaitu dua buah garis yang saling berhadapan dan memiliki arah yang sama. Kedudukan garis yang berikutnya adalah garis bersilangan. Dua buah garis dikatakan bersilangan apabila mereka tidak memiliki titik potong. Kita lihat, garis AC terletak pada bidang ABCD, sedangkan garis HF terletak pada bidang EFGH. Maka garis HF dan garis AC dikatakan sebagai garis yang bersilangan karena mereka tidak memiliki titik potong atau titik temu. Selanjutnya, ada garis berhimpit. Suatu garis dikatakan berhimpit apabila terdapat dua buah garis yang terletak pada satu garis lurus. Seperti kita lihat pada gambar, sebenarnya terdapat dua buah garis, yaitu garis CD dan garis AB. Namun terlihat seperti hanya terdapat satu garis. Ini karena kedua garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga disebut sebagai garis berhimpit. Selanjutnya kita akan membahas materi berikutnya, yaitu sudut. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sudut? Sudut adalah dua buah garis sinar yang membentuk suatu daerah karena titik yang pangkalnya saling berhimpit atau bersekutu. Bagian dari sudut ada kaki sudut, daerah sudut, dan juga titik sudut. Titik sudut merupakan titik potong atau titik pangkal yang digunakan garis sinar untuk saling berhimpitan. Jadi ada dua buah garis, yaitu garis A dan garis C yang bertemu di titik B. Kemudian ada kaki sudut. Kaki sudut adalah garis sinar yang digunakan untuk menciptakan sudut. Kemudian ada daerah sudut. Daerah sudut adalah ruang yang terdapat di antara dua buah kaki sudut, yaitu terletak di antara garis A dan terletak di antara garis C, sehingga membentuk daerah sudut. Berikutnya adalah jenis-jenis sudut. Jenis sudut yang pertama adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini memiliki besar daerah sebesar 90 derajat. Kemudian ada sudut lancip.
Sudut lancip memiliki besar daerah kurang dari 90 derajat. Kemudian ada sudut tumpul. Sudut tumpul memiliki besar daerah lebih dari 90 derajat. Kemudian ada sudut lurus. Sudut lurus memiliki daerah sebesar 180 derajat. Sedangkan untuk sudut refleks memiliki daerah sebesar 180 derajat sampai 360 derajat. Selanjutnya kita akan belajar tentang hubungan dua sudut. Yang pertama yaitu sudut berpenyiku atau berkomplement. Dua buah sudut berhimpitan menghasilkan bentuk sudut siku-siku sehingga salah satu sudut dijadikan sebagai sudut penyiku di antara kedua sudut lain. Kita lihat sudut ABD dan sudut DBC saling berhimpitan yang ketika kedua buah sudut tersebut dijumlahkan maka hasilnya akan membentuk sudut 90 derajat. Itulah yang disebut sebagai sudut berpenyiku atau sudut berkomplement. Selanjutnya ada sudut bersuplemen atau berpelurus. Dua buah sudut saling berhimpitan menghasilkan sudut lurus, di mana salah satu sudut dijadikan sebagai sudut pelurus untuk sudut lainnya. Kita lihat di sini sudut ABD, sudut DBE, dan sudut EBC akan membentuk sudut 180 derajat. Selanjutnya kita belajar tentang hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Yang pertama yaitu sudut sehadap. Sudut sehadap ini memiliki besar yang sama, yaitu contohnya sudut A sehadap dengan sudut P, sudut B sehadap dengan sudut H, sudut D sehadap dengan sudut S, sudut C sehadap dengan sudut R. Kemudian sudut berseberangan dalam juga memiliki besar yang sama, yaitu sudut C berseberangan dalam dengan sudut P. Selanjutnya kita belajar tentang hubungan antar sudut jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain. Yang pertama yaitu sudut sehadap. Sudut sehadap ini memiliki besaran yang sama, yaitu sudut A sehadap dengan sudut P, sudut B sehadap dengan sudut H, sudut D sehadap dengan sudut S, dan sudut C sehadap dengan sudut R. Selanjutnya sudut dalam berseberangan. Sudut ini juga memiliki besar sudut yang sama, yaitu sudut C berseberangan dalam dengan sudut P, sudut D berseberangan dalam dengan sudut H. Selanjutnya sudut luar berseberangan. Sudut ini juga memiliki besaran yang sama, yaitu sudut A berseberangan luar dengan sudut R, sudut B berseberangan luar dengan sudut S. Selanjutnya ada sudut dalam sepihak. Sudut D sepihak dalam dengan sudut B, sudut C sepihak dalam dengan sudut H. Untuk sudut luar sepihak ada sudut A sepihak luar dengan sudut S, dan sudut B sepihak luar dengan sudut R. Sudut-sudut dalam sepihak dan luar sepihak ini apabila dijumlahkan akan membentuk sudut 180 derajat. Kemudian sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang ini memiliki besar sudut yang sama. Contohnya yaitu sudut A bertolak belakang dengan sudut C, sudut B bertolak belakang dengan sudut D, sudut H bertolak belakang dengan sudut S, dan sudut P bertolak belakang dengan sudut R. Kita lanjut ke contoh soal. Jadi di sini kita disuruh untuk mencari besarnya nilai Y dari gambar ini. Jadi kita tahu bahwa sudut CEF adalah sudut yang sehadap dengan sudut EAH. Kita tahu bahwa sudut EAH dan sudut CEF adalah sudut-sudut yang sehadap, maka besarnya adalah sama. Sehingga sudut EAH ini memiliki besaran yang sama dengan CEF yaitu sebesar 102 derajat. Kemudian
Sudut EAH adalah sudut yang berpelurus dengan sudut BAE. Maka apabila kedua sudut ini dijumlahkan, maka hasilnya harus 180 derajat. Kita tahu bahwa EAH besarnya yaitu 102 derajat, kemudian ditambah dengan 3Y dari sudut BAE sama dengan 180 derajat. Kemudian kita operasikan 3Y sama dengan 180 derajat dikurangi 102 derajat. 3Y sama dengan 78 derajat, Y sama dengan 26 derajat. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa besarnya sudut 3Y ini adalah sebesar 26 derajat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.